Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Gilang Pamungkas dan saya di sini ingin menjelaskan tentang program untuk mata kuliah mesin vision untuk asesmen akhir semester dan ini adalah soalnya. Buatlah program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada data MNIST atau yang disebut dengan Extend MNIST menggunakan Convolutional Neural Network atau yang kita sebut biasa dengan CNN. Anda dapat mendesain arsitektur CNN seminimal mungkin atau menggunakan teknik transfer learning untuk mempercepat proses training data. Lakukan evaluasi performa menggunakan Leave One Out Validation atau yang disebut dengan ILOOCV dengan menampilkan conversion matrix, akurasi, precision, dan F1 score. Oke, nanti untuk source kodenya akan diupload di GitHub dan akan dikirim di e-learning. Oke. Dan di sini adalah untuk source programnya. Yang pertama kita adalah mengimport library-library yang kita butuhkan. Seperti import Panda ASPD, Torch, NumPy, SNP, Torch Vision Import, Transform, Models, Torch Utils. Ya. Oke, saya akan jelaskan juga. Pandas ini digunakan untuk membaca file CV dan mengelola data dalam bentuk tabel. Torch itu pada pustaka inti untuk pembelajaran mesin dan jaringan saraf di PyTorch. Torch Vision Transform digunakan untuk mendefinisikan transformasi data seperti mengubah ukuran gambar atau konversi ke tensor. Torch Utils Data untuk menangani dataset dan pembuatan data. Fill Image digunakan untuk memproses gambar dan mengubah array menjadi format gambar. Scalar Matrix berisi metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan lainnya. TKDM untuk menampilkan proses bar saat menjalankan perulangan. Oke, lanjut untuk ke membaca datanya. Di sini ada train data sama dengan pd.readCV ya. Oke, di sini untuk membaca data dari CV yang telah kita upload sebelumnya, yaitu ada MNIST by match train dan MNIST by match test ya. Dengan hanya membaca 200 baris pertama, data untuk efisiensi. Data MNIST sendiri itu adalah data set berbasis karakter tulisan tangan yang mirip dengan MNIST, tetapi lebih kompleks. Setiap baris data mewakili satu gambar. Dan sini adalah ada pemrosesan data. Untuk proses data, di sini NC-Clip. NC-Clip ini memastikan nilai pixel berada dalam rentang 0 sampai 225. Di sini kita buat ya. Dan setelahnya itu ada reshape 28,28, yaitu mengubah data satu dimensi menjadi matriks 28x28. Di sini ada image from array, yaitu mengubah array menjadi gambar. Dan itu adalah yang selanjutnya adalah convert RGB, yaitu mengubah gambar menjadi format RGB. Selanjutnya di sini ada transform ya. Transform ini terdiri dari transform resize untuk mengubah ukuran gambar ke 234x234 dan to sensor untuk mengkonversi gambar format tensor PyTorch. Dan ada di sini ada konstruktor ya. Itu adalah data frame, data dari pandas yang berisi gambar dari label dan transform. Jika transformasi diberikan saat instalasi, gunakan jika tidak gunakan transformasi default. Oke, setelah itu ada panjang dataset ya, len self di sini untuk mengembalikan jumlah sampel dalam dataset. Setelah itu ada untuk mengambil data ya, ada get item. Di sini ada label data self.data frame ilog. Kolom label ini kolom pertama berisi label kelas, image data, berisi data pixel gambar, proses data image itu mengubah data pixel menjadi gambar RGB. Setelah itu itself transform menerapkan transformasi dan data image itu mengembalikan gambar di atau label ya. Setelah itu
trend dataset ya. Untuk custom dataset sendiri menggunakan kelas dataset khusus yang sudah didefinisikan sebelumnya. Trend data dan test data itu data yang sebelumnya dibaca dari file CSV tadi yang kita udah upload. Dan transform sama dengan custom dataset ya. Transform itu menggunakan transfer default yang diinvestasikan dalam custom dataset, resized ke 24 ke 24, 224, dan konversi ke tensor. Trend dataset itu dataset yang berisi data latihan, trend ya. Untuk file dataset sendiri itu dataset yang berisi dari data validasi. File, artinya validasi. Oke, validation data loader ya. Terus di sini ada data loader, digunakan untuk mempermudah literasi dalam bentuk batch. Terus setelah itu trend loader, file loader juga. File loader itu memproses 4 sampel dalam satu batch, yaitu data validasi tidak diacak untuk memastikan evaluasi yang konsisten. Data loader akan menghasilkan pasangan gambar atau label yang dapat digunakan langsung untuk pelatihan evaluasi model. Oke, langsung saja kita ke ininya ya, LOCV-nya. LOCV ini adalah teknik validasi di mana setiap sampel dalam dataset diperlakukan sebagai data uji atau tes data satu kali, sementara sisanya digunakan sebagai data pelatihan. Trend data. Teknik ini memberikan evaluasi yang sangat teliti karena menggunakan seluruh dataset. Oke. Leave one out, membuat generator untuk menghasilkan indeks data pelatihan dan pengujian pada setiap literasi LOCV. LO.split data array membagi dataset menjadi kombinasi data pelatihan dan pengujian untuk setiap literasi. Konversi data ke NumPy array. Data underscore array sama dengan trend data to NumPy ya. Nah, di sini ada trend underscore data to NumPy itu mengkonversi data pelatihan dalam format pandas data frame menjadi array NumPy yang diperlakukan untuk digunakan dalam fungsi LOCV. Jadi intinya program-program ini untuk menghitung performa model, contohnya menggunakan metrik yang umum dalam klasifikasi multiclass untuk menilai akurasi, presisi, dan keseimbangan model. Yang kedua, memberikan wawasan tentang kesalahan klasifikasi. Confusion metric membantu mengidentifikasi kelas mana yang sering salah diklasifikasikan. Dan yang ketiga adalah evaluasi komprehensif. Di sini ya, intinya seperti itu. Nah, di sini untuk menampilkan data metrik tadi, pre-evaluation result, conversion metric, akurasi, presisi, dan score ditulis di sini. Untuk akurasinya itu ada 0,2450, untuk presisinya 0,0576, untuk advance score-nya adalah 0,0720 dengan menggunakan endos tadi 200 ya. Untuk membaca data atasnya itu hanya 200. Oke, sekian dari video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.